Teman pemilih bisa memutakhirkan data diri mulai dari misalnya belum terdaftar, mengubah elemen data, kemudian ada yang tidak memenuhi syarat, dimanapun, kapanpun, melalui gadgetnya. Halo teman-teman pemilih dimanapun berada. Kali ini kita di podcast KPU Jepara di Bilik Demokrasi. Bincang-bincang hal menarik dari demokrasi. Pada edisi kali ini sangat spesial sekali, yaitu di tengah-tengah kita telah hadir tamu yang sangat istimewa, spesial. Tentu teman-teman pemilih sangat penasaran siapa beliau. Beliau adalah Bapak Firyan Aziz, anggota KPU Republik Indonesia. Selamat datang Pak Firyan, bagaimana kabarnya Pak? Baik, apa kabar teman pemilih? Pasti bertemu dengan saya Firyan, anggota KPU RI. Saya senang bisa datang ke Jepara. Sudah seharian ini kita di Jepara Pak ya, Iya. Sama-sama. Bagaimana kerasan pengen datang lagi ke Jepara atau bagaimana nih Pak? Iya, Pindang Seritinya enak. Pindang Serani ya? Serani. Ya, Pindang Serani. Pindang Seraninya enak, dan Jepara ini saya datang menunaikan janji karena Kabupaten Jepara, kabupaten kota terbaik peringkat pertama dalam penyusunan daftar pemilih pemilu 2019, dan itu karena partisipasi aktif masyarakat juga bersama-sama dengan teman-teman kami di KPU Kabupaten Jepara. Terima kasih. Itu termasuk partisipasi aktif teman-teman pemilih Pak ya, sehingga Jepara bisa memperoleh terbaik satu nasional itu. Begini Pak Firyan, beberapa waktu yang lalu kan sudah ditetapkan hari dan tanggal waktu pemungutan suara untuk pemilu serentak tahun 2024, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Sampai saat ini persiapannya seperti apa Pak? Kita sebagai pemilih ini akhirnya yakin bahwa pemilu 2024 nanti terselenggara secara baik dan sukses. Ya, persiapan pemilu 2024 itu sejatinya dimulai setelah pemilihan serentak 2020 kita lakukan. Setelah itu kita fokus kepada persiapan pemilu 2024. Salah satunya adalah menentukan tanggal dan hari pemungutan suara, yang kemudian sudah diketahui oleh kita semua. KPU beserta dengan pemerintah dan DPR, kami rapat dengar pendapat, dan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, mensepakati hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 itu bagian dari persiapan. Persiapan lain yang kita lakukan misalnya kami menjalankan ketentuan undang-undang seperti membuat rancangan peraturan KPU dan membuat peraturan KPU. Kemudian kita mempersiapkan berbagai hal, mulai dari manajemen logistik, manajemen daftar pemilih, persiapan verifikasi, pembangunan sistem informasi. Kemudian kita juga menyusun anggaran biaya. Dan bisa diketahui lewat berbagai pemberitaan, KPU RI tengah mengembangkan sejumlah alternatif teknis pemilu yang diharapkan bisa membuat pemilu menjadi sederhana dan mudah. Pemilu menjadi sederhana dan mudah Pak ya. Ini sangat menarik sekali bagi kita ataupun teman-teman pemilih tentunya. Ini ada titipan Pak Firyan, pertanyaan dari teman-teman pemilih atau beberapa teman ini. Ada sebagian yang masih di memori teman-teman pemilih ini, pemilu 2019 kemarin ada tragedi beberapa penyelenggara yang meninggal dunia, begitu. Kita juga di KPU ini mendapat serangan-serangan cybercrime, berita hoax, begitu. Dalam mengantisipasi itu semua, apa inovasi atau yang dilakukan KPU untuk ke depan ini Pak? KPU atau kita perlu melakukan
tiga hal. Yang pertama, mari kita evaluasi secara tepat, evaluasi secara mendalam, mengidentifikasi masalah dan akar masalah. Tidak berhenti di situ, harus pula dapat kira-kira alternatif solusinya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, alternatif solusi itu kemudian dimatangkan, disimulasikan, dilihat dalam perspektif akademik, kemudian terkait dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis, dan diuji cobakan. Secara bersamaan kita juga perlu berani mengambil terobosan inovasi. Terobosan inovasi itu bahasanya keren, tapi prosesnya sesungguhnya akan mengalami satu fase psikologi yang tidak nyaman. Contoh, sekarang kita ada kegiatan sesuai amanah undang-undang pemutakhiran berkelanjutan. Oh iya. Sebelum ada pemutahiran berkelanjutan, setelah pemilu, daftar pemilih itu nggak diurus. Gitu. Pemilih kalau mau datang ke kantor KPU ingin mengurus daftar pemilihnya, kita bilang belum tahapannya. Nah sekarang sudah berbeda, diurus terus-menerus, bahkan kita sudah launching aplikasi mobile Lindungi Hakmu, yang maknanya adalah saat sekarang sampai ke depan pemilih, teman pemilih bisa memutakhirkan data diri mulai dari misalnya belum terdaftar, mengubah elemen data, kemudian ada yang tidak memenuhi syarat, dimanapun, kapanpun, melalui gadgetnya, melalui smartphone masing-masing. Itu contoh yang tidak mudah. Kemudian terkait dengan dua isu tadi, petugas pemilu wafat dan disinformasi, mudah saja. Satu aspek beban kerja, satu aspek literasi teknis pemilu dan literasi demokrasi. Yang maknanya pada saat ini saya mengajak seluruh jajaran KPU se-Indonesia, gunakan waktu yang ada ini dengan kemajuan teknologi informasi lewat podcast, lewat Zoom, bikin konten kreatif, di-post di media sosial. Mudah-mudahan di antara postingan itu ada yang viral, kemudian membantu menjernihkan, melakukan literasi teknis pemilu dan literasi demokrasi. Karena sesungguhnya disinformasi, misinformasi itu terjadi karena aliran informasinya kurang memadai atau dikalahkan dengan disinformasi dan misinformasi yang terjadi bagai bah di dunia internet atau di jagat maya. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan literasi sejak dini. Sesuai dengan konten masing-masing ada dua nih kalau merespon hal tersebut. Yang pertama, ada isu nasional, ada isu lokal. Kalau isu lokal nggak ada, berarti fokus kepada isu nasional. Salah satunya misalnya yang menurut saya ke depan masih berpotensi terjadi, sikap dan cara pandang bahwa hasil pemilu bisa dimanipulasi melalui sistem informasi KPU. Iya, itu menarik itu Pak. Padahal Pak itu tidak mungkin. Yang perlu dilakukan sederhana saja. Teman-teman KPU Indonesia, masyarakat juga yang sudah mengerti pada akhirnya, dan yang belum mengerti dijelaskan, tidak mungkin manipulasi hasil pemilu melalui sistem informasi. Karena meskipun digitalisasi pemilu dilakukan, pemilu kita masih manual. Digitalisasi dilakukan untuk proses selain pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Selebihnya masih manual, maka tidak mungkin dilakukan manipulasi. Satu. Yang kedua, terkait dengan misalnya isu-isu teknis lainnya, pemutakhiran data pemilih atau daftar pemilih yang kerap kali bermasalah. Regulasi sudah memberikan ruang dan mengamanahkan pemutakhiran berkelanjutan. Bahasa sederhananya, kenapa daftar pemilih ada permasalahan berkelanjutan? Karena di masa lalu pemutakhirannya tidak berkelanjutan. Dengan pemutakhiran berkelanjutan, insya Allah masalah daftar pemilih tidak lagi berkelanjutan. Dan sekarang sedang bekerja, kami semua bekerja, teman-teman KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kita juga mengajak para pihak yang peduli dan ingin demokrasi elektoral ini berjalan, etalasenya dilihat dengan banyak kenyamanan dan keindahan, kita bangun sama-sama. Tidak bisa hanya KPU semata, dan kami mengajak berbagai elemen masyarakat, ayo barengan
dengan KPU kita sukseskan pemilu serentak 2024. Jadi sifat teknologi itu memberikan kemudahan kepada kehidupan kita gitu Pak Firyan ya. Termasuk kita di KPU dalam rangka menyajikan pemilu ini juga memanfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggara, peserta, termasuk pemilih begitu Pak Firyan ya. Kalau dulu daftar pemilih ini setelah saat menjelang pemilu saja bisa diketahui terdaftar atau belum begitu, tapi saat ini setiap detik, setiap hari kita bisa melakukan cek sudah apa belum terdaftar. Kalau belum ya dilaporkan, kalau datanya tidak sesuai atau belum sesuai atau ada perubahan ya dilakukan perbaikan, penyesuaian begitu. Dengan tadi apa Pak Firyan? Aplikasi mobile lindungi hak pilihmu. Betul, aplikasi mobile lindungi hakmu. Oh, lindungi hakmu. Aplikasi mobile lindungi hakmu teman-teman pemilih. Kemudian ini Pak Firyan tadi menarik sekali, sehingga dengan yang disampaikan Pak Firyan tadi, dugaan-dugaan KPU bisa melakukan manipulasi suara khususnya begitu, yakin 100% itu tidak mungkin bisa dilakukan gitu Pak Firyan ya. Ya nggak mungkin, karena sistem yang kita manual oleh KPU ini bukan sistem, karena pemilu kita manual. Oh gitu. Sistem informasi itu bukan untuk pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Sistem informasi itu dilakukan tidak untuk kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Oh gitu. Jadi bukan karena sistem informasi canggih, canggih tidak canggih tidak ada kaitannya dengan hasil pemilu. Oh iya, sehingga hasil dari tempat pemungutan suara sampai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional ini manual begitu Pak Firyan ya? Iya, diproses secara manual. Sehingga itu tidak akan bisa dirubah oleh teknologi informasi dengan model bagaimanapun begitu Pak Firyan ya. Dan ada pertanyaan juga dari teman-teman pemilih sedikit Pak Firyan. Teman-teman pemilih pemula ini khususnya ini kan sangat dekat dengan teknologi begitu. Kalau di sekolahan dan beberapa pemilihan kepala desa atau petinggi begitu ada e-voting Pak Firyan. Kalau di KPU sendiri e-voting ini akan dilakukan atau ada rencana atau bagaimana? Tidak ada rencana e-voting, karena e-voting itu bagi sejumlah negara yang sudah menerapkan kemudian kembali lagi ke manual. Tidak mudah melakukan digitalisasi pemilu sampai dengan e-voting, karena proses pemilu dan politik elektoral seperti ini membutuhkan keyakinan yang tinggi bahwa suara yang ada dijamin tidak termanipulasi dengan cara apapun. Itu sebab KPU RI sampai hari ini masih berpandangan pemilu kita sebaiknya dilakukan secara manual. Digitalisasi pemilu dilakukan untuk aspek lain. Sehingga saya pikir begitu teman pemilih. Terima kasih. Tadi ngobrol singkat dengan Pak Firyan Aziz, anggota KPU RI. Semoga ini dapat menginspirasi, memberikan informasi yang baik bagi teman-teman pemilih untuk bersama-sama memberikan kontribusi yang positif bagi demokrasi di Jepara khususnya Jawa Tengah maupun secara nasional. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.